Halo Sobat Kredibel, di materi sebelumnya kita telah belajar tentang prinsip pengadaan barang jasa pemerintah. Pada materi ini, Sobat Kredibel akan belajar tentang etika pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi simak video ini sampai akhir ya. Oke Sobat Kredibel, apa sih yang dimaksud dengan etika pengadaan barang jasa itu? Baik, kita mulai dari pengertian etika terlebih dahulu ya. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi, etika pengadaan adalah norma yang mengatur tindakan yang harus dilakukan dan tindakan yang dilarang dalam melaksanakan pengadaan barang jasa. Manfaat memahami etika dasar pengadaan barang jasa adalah 1. Mendorong praktek pengadaan barang jasa yang baik. Dan yang kedua, menekan kebocoran anggaran atau clean governance. Sobat Kredibel, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa mematuhi etika. Apa saja etika pengadaan tersebut? Yang pertama adalah melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang jasa. Yang kedua, bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang jasa. Ketiga, adalah tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait. Yang kelima adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang jasa. Yang keenam adalah menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Yang ketujuh, yakni menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Demikian Sobat Kredibel, 8 etika pengadaan barang jasa pemerintah. Sobat Kredibel, tantangan dalam menjalankan etika PBJP salah satunya adalah karena adanya kepentingan antar pelaku pengadaan maupun stakeholder pengadaan lainnya. Berikut LK akan sampaikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan etika PBJ. Pertama, direksi, Dewan Komisaris atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai direksi, Dewan Komisaris atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender atau seleksi yang sama. Yang kedua, konsultan perencana atau pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya atau diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi. Ketiga adalah konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana.
Lalu yang keempat, pengurus atau manajer koperasi merangkap sebagai PPK atau Pokja Pemilihan atau pejabat pengadaan pada pelaksanaan pengadaan barang, jasa di kementerian, lembaga, perangkat daerah. Yang kelima, PPK, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia dan atau keenam, beberapa badan usaha yang mengikuti tender atau seleksi yang sama dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama dan atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dikuasai oleh pemegang saham yang sama. Sobat Kredibel, pada hakikatnya, pengadaan barang, jasa dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Akan tetapi, faktanya yang justru sering terjadi adalah sebaliknya, yaitu bukannya pelayanan dan fasilitas publik semakin baik, malahan negara merugi karena dananya dikorupsi oleh oknum unsur-unsur pengadaan barang jasa. Dengan demikian, penerapan etika dalam pengadaan barang jasa merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman, dan harus dijalankan dalam pengadaan barang jasa. Sobat Kredibel, berikut ini adalah beberapa contoh kasus penyimpangan pengadaan barang jasa yang disebabkan pelanggaran etika pengadaan, yaitu: pertama, pengadaan barang jasa melalui penyedia, namun dalam kenyataannya dilaksanakan sendiri oleh pejabat pembuat komitmen. Yang kedua, PPK tidak melakukan pemeriksaan fisik ketika serah terima dari penyedia, namun yang bersangkutan menandatangani berita acara pemeriksaan fisik. Yang ketiga, kualitas dan atau kuantitas pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak. Yang keempat, permintaan gratifikasi dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Sobat Kredibel, sebagai penutup materi etika PBJP ini, kita tahu bahwa setiap organisasi, pemerintah maupun non-pemerintah mempunyai pedoman etika atau Code of Conduct untuk menerapkan tata kelola organisasi. Oleh karena itu, menjalankan etika pengadaan adalah representasi spirit pedoman kode etik masing-masing organisasi, baik pemerintah selaku penjual dalam PBJP maupun pelaku usaha secara perorangan atau dengan badan usahanya selaku pembeli. Sobat Kredibel, demikian materi kita tentang etika pengadaan, sekaligus mengakhiri petualangan kita di bab 3 tentang tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJP. Sebelum LK memandu Sobat Kredibel berpetualang mempelajari bab 4 tentang peran dan manfaat pengadaan barang jasa pemerintah, ada kuis yang Sobat Kredibel harus jawab dulu ya pertanyaannya.